Fibrilasi atrial. Pada tahun 20 terakhir, fibrilasi atrial atau FA itu sudah menjadi salah satu masalah kesehatan yang penting. Fibrilasi atrial merupakan jenis aritmia yang paling sering terjadi dengan prevalensi FA 2% dan meningkat sebesar 2 kali lipat dibandingkan 1 dekade terakhir. Prevalensi FA meningkat seiring dengan kemampuan para klinisi untuk mendeteksi dan mendiagnosa FA. Kejadian FA itu juga meningkat seiring dengan pertambahan usia. Rata-rata usia pasien yang mengalami FA sekitar usia 75 sampai dengan 80 tahun. Aritmia ini dikaitkan atau dihubungkan dengan peningkatan resiko stroke yakni sebesar 5 kali lipat, peningkatan gagal jantung kongestif sebesar 3 kali lipat, dan peningkatan angka mortalitas penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Penegakan diagnosis pertama kali dan pemberian terapi untuk FA seringkali baru diketahui saat di unit gawat darurat atau UGD, sehingga dokter UGD itu harus bisa mendiagnosis dan mengerti keputusan terapi awal terhadap pasien FA. Untuk definisi, FA itu merupakan aritmia supraventrikular yang ditandai aktivitas atrial dengan kecepatannya tidak terorganisir dan kontraksi atrial yang tidak terkoordinasi. Secara elektrokardiografi ditandai dengan basis osilasi beramplitudo rendah, gelombang F atau fibrilasi, dan suatu irama ventrikel yang irregular tanpa irama dasar. Laju gelombang F mencapai 300 sampai dengan 600 kali per menit dan mempunyai variasi dalam hal amplitudo, bentuk, dan waktu. Menurut European Society of Cardiology atau ESC, karakteristik FA meliputi yang pertama, elektrokardiografi atau EKG itu menunjukkan gambaran absolut interval RR yang irregular, sehingga kemudian FA dikenal sebagai aritmia absolut. Interval RR di sini tidak mengikuti pola repetitif. Yang kedua, tidak ada gelombang P yang jelas pada hasil EKG. Beberapa aktivitas elektrik atrial yang reguler itu dapat terlihat di beberapa LED EKG, seringkali di LED 6 ya. Kemudian yang ketiga, panjang siklus atrial itu ya, jika terlihat, yakni interval di antara dua aktivasi atrial umumnya memiliki beberapa variasi dan kurang dari 200 mD atau lebih dari 300 kali per menit. Kemudian untuk pembagian tipe FA berdasarkan presentasi klinis dan durasi aritmia itu dibagi menjadi 5 tipe, yakni yang pertama FA terdiagnosa pertama kali, yakni setiap pasien yang datang dengan FA untuk pertama kali. Kemudian FA paroksismal, yakni suatu FA yang bisa kembali ke irama sinus dalam waktu 48 jam walaupun bisa juga berlanjut hingga 7 hari. Penentuan waktu 48 jam ini sangat berarti secara klinis karena sesudah 48 jam kemungkinan untuk konversi secara spontan rendah dan perlu dipertimbangkan pemberian antikoagulan. Kemudian yang ketiga, FA persisten, yakni episode FA yang bertahan lebih dari 7 hari atau memerlukan terminasi dengan kardioversi baik secara farmakologis ataupun elektrik. Yang keempat, FA persisten lama atau long standing persistent, yakni FA yang bertahan lebih dari 1 tahun dan diputuskan untuk dilakukan strategi terapi kontrol irama. Yang kelima, FA permanen, yakni kondisi FA yang sudah diterima oleh pasien dan dokter sehingga strategi kontrol irama sudah tidak digunakan lagi. Kategori yang sudah disebutkan itu ditentukan oleh awal terjadinya FA dan durasi episode FA, sedangkan kategori FA tambahan menurut ciri-ciri pasien itu seperti FA sorangan atau lone FA, yakni FA yang tidak disertai dengan etiologi yang bisa diidentifikasi pada pasien dan didapatkan struktur jantung yang normal. Kemudian FA non-valvular, yakni FA yang tidak terkait dengan penyakit rematik mitral, katup jantung protese atau operasi perbaikan katup mitral.
Kemudian yang selanjutnya FA sekunder, yakni FA yang terjadi akibat dari kondisi primer yang bisa memicu FA, misalnya penyakit tiroid, gagal jantung. Nah, apabila pemicu FA tersebut berhubungan dengan penyakit katut, maka disebut dengan FA valvular. Nah, berdasarkan kecepatan laju respon ventrikel atau interval RR, maka FA bisa dibedakan menjadi FA dengan respon ventrikel cepat, itu laju ventrikel lebih dari 100 kali per menit. Kemudian FA dengan respon ventrikel normal, yakni laju ventrikel 60 sampai dengan 100 kali per menit. Kemudian yang selanjutnya adalah FA dengan respon ventrikel lambat, yakni laju ventrikel kurang dari 60 kali per menit. Energi penyebab FA secara umum itu bisa dibedakan menjadi kardiak dan non-kardiak. Penyebab kardiak yang memiliki peran terhadap munculnya FA antara lain penyakit jantung rematik pada katut mitral, penyakit jantung koroner, penyakit jantung kongestif, dan hipertensi. Sedangkan penyebab non-kardiak yang umumnya bersifat reversibel itu adalah hipertiroid, kondisi hipoksik pulmonal, pembedahan, dan intoksikasi alkohol. Kemudian masuk ke bab epidemiologi. Prevalensi FA itu akan meningkat sejalan dengan kemampuan para klinisi untuk mendeteksi dan mendiagnosa FA. Di tahun 1990, perkiraan prevalensi global dan kejadian FA, yakni per 100.000 populasi adalah 569,5 pada pria dan 359,9 pada wanita. Di tahun 2010, prevalensi itu sedikit meningkat, yakni menjadi 596,2 pada pria dan 373,1 pada wanita. Angka prevalensi tersebut memperlihatkan adanya peningkatan sedang antara tahun 1990 dan 2010 di antara kedua jenis kelamin. Negara maju mempunyai angka prevalensi terjadinya FA yang lebih tinggi jika dibandingkan pada negara berkembang. Akan tetapi, perbedaan angka prevalensi FA tersebut lebih nyata terlihat pada kelompok pria. Angka prevalensi FA terendah di tahun 2010 didapatkan pada Asia Pasifik baik untuk pria dan wanita. Sedangkan angka prevalensi tertinggi itu didapatkan pada Amerika Utara. Prevalensi angka kejadian FA memiliki beberapa variasi menurut usia dan jenis kelamin. Berdasarkan studi epidemiologi di Eropa, 0,12 sampai dengan 0,16% pada usia di bawah 49 tahun. 3,7 sampai dengan 4,2% pada usia 60 sampai 70 tahun dan 10 sampai dengan 17% di usia 80 tahun atau bahkan lebih. Kejadian FA itu lebih sering muncul pada pria, yakni dengan rasio perbandingan pria terhadap wanita 1,2 banding 1. Insiden FA ini berkisar antara 0,21 sampai 0,41 per 1000 penduduk per tahun. Kemudian masuk ke bab patofisiologi. Patogenesis terjadinya FA itu adalah akibat interaksi antara pemicu awal, seringkali dalam bentuk rangsangan cepat fokus ektopik yang terletak dalam satu atau lebih vena pulmonalis dan adanya substrat abnormal dari jaringan atrium yang bisa melanggengkan aritmia. Walaupun bisa saja terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi, rangsangan vena pulmonalis itu memberikan peran dominan terhadap pasien usia muda dengan struktur jantung yang relatif normal dan FA paroksismal episode singkat, sedangkan substrat abnormal jaringan atrium lebih dominan pada pasien dengan penyakit jantung struktural dan FA persisten atau permanen. Yang pertama, mekanisme vokal. Saat ini diketahui bahwa fokus dari aktivitas ektopik yang cepat seringkali itu terdapat pada atrium kiri hingga ke bagian proksimal vena pulmonalis, memberi peran yang besar terhadap inisiasi FA. Daerah-daerah yang adalah pemicu pada mekanisme vokal ini terdapat di vena pulmonalis, yakni sebesar 72% dan sisanya sebesar 28%, memiliki beberapa variasi dari vena cava superior, dinding posterior atrium kiri, crista terminalis, sinus coronarius, ligamentum Marshall, dan septum intratrium. Inisiasi FA oleh aktivitas vokal tersebut tidak hanya terjadi pada pasien dengan struktur jantung yang normal dan FA paroksismal, akan tetapi juga pada FA persisten yang sudah dilakukan kardioversi elektrik, yakni baik dengan ada ataupun tidaknya penyakit jantung struktural.
daerah ototip proksimal vena pulmonalis yang menjadi sumber aktivitas ektopik tersebut juga muncul pada jantung yang normal. Akan tetapi mekanisme bagaimana aktivitas ektopik bisa dimunculkan oleh jaringan otot tersebut itu masih belum bisa dijelaskan. Mekanisme pembentukan aktivitas fokus abnormal terdiri dari peningkatan otomatisitas, pemicuan aktivitas, dan re-entry mikro. Sudah dibuktikan juga adanya perubahan tonus autonom pada saat inisiasi FA paroksismal dengan disertai peningkatan aktivitas simpatis yang diikuti dengan perubahan mendadak dari dominasi parasimpatis. Kemudian yang kedua, mekanisme re-entry mikro atau multiple wavelet hipotesis. Nah, ada beberapa studi itu memperlihatkan bahwa FA persisten umumnya ditandai dengan munculnya re-entry mikro dari gelombang eksitasi yang menyebar di sekitar miokardium atrial. Menetapnya suatu FA difasilitasi dengan adanya substrat abnormal jaringan atrium yang bisa melanggengkan kondisi aritmia tersebut. Pada penjelasan kali ini dikatakan bahwa FA itu dipertahankan oleh banyaknya wavelet yang tersebar secara acak dan saling bertabrakan satu sama lain dan kemudian menghilang atau terbagi menjadi banyak wavelet lain yang terus-menerus merangsang atrium. Re-entry pada miokardium atrial difasilitasi oleh konduksi yang memperlambat dan memperpendek periode refraktor. Dari beberapa percobaan pada binatang dan manusia dengan FA, diketahuilah bahwa hal-hal yang berkontribusi terhadap aritmogenesis diantaranya adalah meningkatnya penyebaran periode refraktor, pemendekan durasi aksi potensial, berkurangnya ekspresi kanal kalsium tipe L, dan mikrofibrosis miokardium atrial. Kemudian masuk ke bab pemeriksaan klinis. Yang pertama, anamnesa. Fibrilasi atrial itu seringkali muncul secara asimptomatik. Umumnya baru terdiagnosa apabila telah menyebabkan komplikasi serius seperti stroke iskemik. Diperkirakan sebesar 25% pasien FA adalah asimptomatik, terutama pasien lanjut usia dan pasien FA persisten. Gejala FA bisa bervariasi untuk setiap individu dan gejala yang paling umum adalah palpitasi, kelelahan, sesak, toleransi yang rendah terhadap aktivitas dan juga pusing. Sinkop adalah gejala yang tidak umum pada FA yang terjadi karena adanya jeda sinus yang panjang pada saat terminasi FA pada pasien sick sinus syndrome atau FA dengan laju ventrikal cepat karena proses neurokardiogenik yang dipicu takikardi atau karena penurunan tekanan darah akibat sekunder dari berkurangnya cardiac output. Nah, untuk menilai perkembangan gejala FA digunakanlah skor European Heart Rhythm Association atau EHRA sebagai alat klinis sederhana dengan menilai derajat gejala yang disebabkan oleh FA. Skor EHRA itu diharapkan bisa berkurang seiring dengan perubahan irama kembali ke sinus atau dengan kontrol laju yang efektif.